Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat rahimakumullah. Kita berbicara tentang konteks kehidupan yang sedang kita jalani dan kita hadapi. Kita berada di bulan Dzulhijjah, bulan haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam." Pokok persoalan kehidupan dunia akhirat adalah al-Islam. Al-Islam itu adalah penyerahan total, maksimal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk patuh secara mutlak tanpa syarat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keberagamaan. Itulah kehidupan yang sepatutnya dijalani oleh ciptaan-ciptaan Allah seluruhnya tanpa kecuali. Tetapi kita tentunya berbicara tentang keadaan kita sebagai manusia al-mukallafin yang mendapat penugasan yang lebih spesial. Kerana kitalah yang berbeda dari sekian banyak yang tak terhitung dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang siap menerima amanah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu diberikan kepada kita kebebasan demi untuk kita datang berislam kepada Allah dengan sukarela, dan kita diberikan kemampuan untuk melakukan kebalikannya. Tetapi kita tidak akan melakukan kebalikannya. Kita akan tetap berislam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita diciptakannya. Itulah al-mukallafin. Itulah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikatakan mukallaf. Apa mukallaf? Yang diberikan penugasan, yang diberikan beban, tanggung jawab yang sangat berat, yaitu kebebasan. Tetapi bagaimanapun juga tarikan kuat ciptaan Allah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sibghatullah. Kita sudah dicelupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala zahir dan batin kita untuk berislam. Bisakah kita istiqamah? Itulah at-taklif. Itulah yang namanya penugasan dan pembebanan. Kita dibebankan oleh Allah, tanggung jawab. Seakan-akan, ya, sekali lagi saya menggarisi, seakan-akan kita adalah makhluk Allah yang paling dewasa.
yang paling dewasa karena kita menerima amanah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ra'sul amri al-Islam, yaitu tauhid. Tauhid itu apa? Ya, berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut antara lain, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Rabbuna Allah, la ilaha illallah, tsumma istaqamu. Al-istiqamah di dalam inti makna kita menyatakan Rabbuna Allah, pencipta dan penganugerah kita, segala-galanya bagi kita adalah Allah. Bagaimana kita istiqamah di dalam masalah tersebut? Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa amuduhu as-salah. Tiang keberislaman kita itu adalah sholat. Maka sholat itu tidak bisa kita tinggalkan sama sekali. Dalam kondisi apapun, keadaan apapun, kita tetap sholat. Sholat yang kita lakukan itu, yang kita mulai dengan apa? Takbiratul ihram, dan kita tutup dengan salam. Itu sholat, definisinya begitu kan. Kita tahu bahwa Islam itu sebagai agama memiliki rukun-rukun. Rukunnya itu 5 sebagaimana yang kita ketahui. Kita mulai dengan syahadatain, kemudian kita menunaikan sholat, menunaikan zakat. Jika kita memiliki kemampuan, sudah terpenuhi pada kita syarat-syarat wajib zakat, kemudian kita melakukan puasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita berhaji. Itu 5 rukun Islam. Kadangkala di antara rukun-rukun itu, tentu intinya tadi kan 2 kalimat syahadat ya. Itu ikatan janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan berislam. Kita akan komitmen, kita akan istiqamah. Itu kita membaiat Allah. Kita menyatakan sumpah setia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 2 kalimat syahadat. Dalam praktek kehidupan kita, kita tidak bisa meninggalkan sholat dalam kondisi apapun selama kita dalam keadaan sadar. Kecuali la sama Allah, semoga tidak terjadi ya, kita tidak sadar padahal seyogianya kita masih harus sadar. Kalau orang sudah tiba saatnya, boleh jadi kesadarannya itu bagaimana coraknya, wallahu a'lam. Tetapi kita menunaikan sholat dalam kondisi apapun juga. Kenapa? Antara lain, sholat tidak bisa kita tinggalkan karena di dalam sholat itu kita kembali menunaikan rukun Islam secara sempurna. Di dalam sholat kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di dalam sholat kita mengeluarkan zakat. Dengan waktu yang Allah berikan kepada kita, dengan umur yang kita berikan kepada kita, dari detik-detik kehidupan yang Allah berikan kepada kita, kita keluarkan sebagai zakat. Sholat itu ada waktunya. Ada waktu yang terbuang, tetapi dia benar-benar bermakna, jadi dia tidak terbuang sama sekali. Kita mendapatkan modal, dan modal itu kita kembangkan dalam sholat kita. Zakat itu kan pengembangan modal.
Pemeliharaan modal, sholat juga demikian. Yang kita keluarkan adalah waktu, detik-detik kehidupan kita gunakan. Itu zakat di dalam sholat. Kemudian kita di dalam sholat kita berpuasa. Emangnya boleh kita makan minum ketika kita sholat? Kan tidak boleh. Tidak boleh. Kita berpuasa pada saat itu. Bahkan kita berpuasa bicara. Kalau puasa Ramadan, puasa sunnah, kita boleh bicara. Kita bisa berkomunikasi satu dan lain. Tetapi ketika sholat sama sekali tidak ada. Semuanya terfokus kita mengadakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah pada saat itu memberikan perhatian kepada kita yang sholat itu dengan perhatian yang khusus sekali. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah terlepas dari memperhatikan makhluknya semuanya. Tetapi kita ketika sholat, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum yusalli fa innama yunaji rabbahu." Dia berbicara dengan pembicaraan yang sangat spesial dengan Tuhannya, penciptanya, penganugerahnya. Itu munajat, pembicaraan yang sangat khusus antara dua pribadi yang memiliki hubungan yang sangat intim dan sangat khusus. Itu di dalam sholat. Tidak ada puasa seperti itu. Bobot puasanya luar biasa di dalam sholat. Kemudian di dalam sholat kita menunaikan haji. Kita memberikan penghormatan kepada Ka'bah. Seakan-akan kita sangat dekat dengan Ka'bah. Oleh karena itu kita wajib menghadapi kiblat. Itu kita lakukan di waktu kita sholat. Itulah makna sholat. Maka sehingga dikatakan wa amuduhu as-sholat. Tiang keberislaman kita, tiang inti daripada keberagamaan kita, keislaman kita adalah di dalam menunaikan salat. Karena kelima rukun Islam itu kita realisasikan secara sangat spesial pada detik-detik kita menunaikan salat. Untuk itulah Allah memberikan kepada kita salat sunnah. Diberikanlah kepada kita zikir untuk kita mempersiapkan diri kita bagaimana kita menunaikan sholat. Sholat merupakan wasiat Allah yang pertama. Semua Nabi ketika menerima wahyu, setelah dia menerima wahyu, tanda kenabiannya, langsung Allah memerintahkan Nabi itu untuk menunaikan sholat. Itu perintah pertama yang diterima oleh para nabi-nabi. Dan itu wasiat pertama yang diwasiatkan oleh para nabi kepada umat mereka masing-masing. Demikian juga Rasulullah SAW menyatakan, awwalu ma yuhasabu alaihi yaumul qiyamah. Persoalan pertama kita berhadapan dengan perhitungan Allah adalah sholat. Jika sholat kita diterima, Rasulullah SAW menyatakan semua amal ibadahnya diterima. Ya, mudah-mudahan sholat kita itu sholat yang benar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian insya Allah amal-amal kita yang lain itu akan tertolong. Dan kita ketika menunaikan sholat dengan baik, terbangunlah kepribadian yang islami, yang luhur lewat sholat yang kita lakukan. Sehingga dikatakan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sholat itu yang membuat kita akan ingat kepada Allah.
Dan itu yang teragung dan itu yang terbesar. Itu kita dapatkan di dalam salat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di detik-detik terakhir dari periode kehidupan duniawi beliau, pesan beliau adalah salat. As-salah, 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 ma malakat aymanukum. Perlu dikatakan apa? Jaga amanah kalian. Jaga segala amanah yang berada dalam genggam kalian. Amanah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menjadi pemimpin yang baik, bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi pendidik yang baik. Setiap kita itu ma malakat aymanukum. Segala sesuatu yang Allah berikan, Allah letakkan di tangan kanan kalian. Tangan kanan ini merupakan kata kiasan, tanggung jawab. Siapa-siapa yang dibawa kepemimpinan Anda bertanggung jawab. Maka menerima tanggung jawab itu bukan sembarangan. Bukan. Amanat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga dengan baik. Ma malakat aymanukum. Pegawai-pegawai Anda, karyawan-karyawan Anda, apalagi anak-anak Anda, itu wasiat yang terakhir, ya, yang disampaikan oleh Nabi kita sebelum dia mengucapkan Ar-Rafiqul A'la. Kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Sahabatku yang teragung, pecintaku yang teragung, yang memperhatikan aku yang teragung, yang memberikan amanat kepadaku yang teragung. Itu ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam Ar-Rafiqul A'la. Jadi sebelum beliau mengucapkan itu, beliau berpesan kepada kita masing-masing, umat beliau khususnya yang beriman tersebut. Banyak ya pembicaraan tentang sholat ini, kita cukupkan sekian. Kita berbicara sekarang mengenai haji. Betapapun kita sekarang ini jauh dari Baitullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggerakkan hati kita seakan-akan kita di sana. Ada sekian ribu ya, saudara-saudara kita yang menunaikan haji. Kita ingin bagian daripada mereka. Ya. Betapapun kita jauh, ya, ribuan mil dari tanah suci, tapi kita ingin ya, jiwa kita, nafas kita berada di sana, bertawaf, ya, bersa'i dan melakukan segala manasik haji persis seperti mereka. Kita mendoakan mereka mendapatkan haji yang mabrur, dan dengan demikian insyaallah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nilai haji yang mabrur. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul a'mali afdal? Amal ibadah yang mana yang paling utama? Beliau menjawab, iman. Intinya iman ada dua kalimat syahadat. Intinya iman apa? Berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti. Sehingga beliau menyatakan amal yang paling utama, keislaman itu memang terjemahan murni daripada isi hati. Islam itu terjemahan murni daripada isi hati kita. Jadi Islam itu penampilan, iman itu yang terletak dalam lubuk hati. Maka beliau menyatakan yang terutama adalah iman. Qila thumma madza, kemudian sudah itu apa? Jihadun fisabilillah. Jihad di jalan Allah.
Artinya apa? Mengerahkan segala tenaga, mengerahkan segala pikiran, segala yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan ridho Allah. Itu jihad. Perjuangan. Perjuangan lahir dan batin. Itu jihadun fi sabilillah. Jadi jihad itu penampilannya itu bermacam-macam. Intinya itu jihadun fi sabilillah. Kemudian ketika ditanya yang ketiga apa? Hajjun mabrur. Haji yang diterima. Haji yang diterima. Nah, ketika para ulama, para sahabat, para tabi'in ditanya, jelasnya bagaimana sih haji yang mabrur? Al-Imam Hasan al-Basri mengatakan apa? Ziyadatun fi zuhdi. Jadi haji yang mabrur itu ditandai dengan zuhud fi dunia. Kita menjadi makhluk yang tidak terpengaruh, apalagi sampai tertipu oleh gemerapannya, oleh pesta pora kehidupan duniawi. Segala sesuatu yang menawan dari kehidupan duniawi, kita tidak terpengaruh sama sekali. Az-zuhud fid dunia. Artinya kita tidak terhanyut, apalagi sampai tertipu dengan segala sesuatu yang terang, benderang, cemerlang, menggiurkan dari aneka warna-warni kehidupan duniawi. Selamat daripada itu. Jadi az-zuhud fid dunya. Kemudian apa? Ar-raghbah fil akhirah. Hasrat untuk mendapatkan janji-janji Allah di akhirat itu makin meningkat. Itulah tanda haji yang mabrur. Jadi sesudah haji seseorang itu seakan-akan mencapai derajat yang sempurna di dalam keislamannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuhu. Ya. Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Barang siapa yang berhaji dengan tanpa berbuat dosa. Jadi dasarnya ketika niat haji, proses haji itu dia tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, tidak mengucapkan kata-kata yang bisa menyebabkan dosa, dosanya sendiri atau dosa orang lain. Betul-betul dia memelihara, maka dikatakan falam yarfud. Tidak ada kata-kata porno yang diucapkan, yang mirip-mirip dan itu pun tidak terucapkan olehnya sama sekali di dalam pergaulan. Di saat dia mempersiapkan diri untuk haji, apalagi di tengah-tengah manasik haji, dia tidak mungkin mengucapkan kata-kata yang mengandung makna-makna negatif tersebut. Walam yafsuq, arti tidak berbuat hal-hal yang menyebabkan keluar dari fitrah manusia, hal-hal yang tidak pantas bagi manusia. Ya, itu al-fusuq. Maka dia akan kembali ke keluarganya, kembali ke tanah airnya. Artinya selesai menunaikan haji, dia bersih, suci, seakan-akan baru saja dilahirkan kembali oleh ibunya. Tidak ada balasannya sama sekali kecuali surga, kecuali ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ibadah yang sangat spesial di musim haji ini, yaitu kurban. Ya. Kurban itu hukumnya apa? Sunnatun muakkadah. Alhamdulillah tidak sampai ke tingkatan wajib.
Kalau sampai ke tingkatan wajib, maka menjadi sesuatu yang berat bagi umat ini. Tidak semuanya mampu. Haji saja rukun Islam. Haji itu bukan saja ibadah dalam Islam, tapi salah satu rukun Islam. Itu pun man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban itu jatuh tempo kapan? Ketika seseorang itu Allah berikan kemudahan, kemampuan untuk sampai ke tanah suci. Itu makna man istata'a ilaihi sabila. Siapa-siapa yang bisa sampai ke sana, dia memiliki apa? Kemampuan untuk sampai ke tanah suci. Al-Haji itu salah satu maknanya apa? Ziaratul bait, ziarah. Sebagaimana sekarang kita sudah ziarah ke masjid, kita sudah sampai di masjid. Ya, tapi nanti haji itu ziaratul bait, ya. Baitullah, ini juga Baitullah. Ini Baitullah pilihan kita kaum muslimin. Kita menghendaki tempat ini dibangun masjid. Tetapi Baitullah itu pilihan Allah tempatnya. Jadi perbedaannya bagaimana antara masjid ini sama masjid Al-Haram? Bedanya antara pilihan kita dan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada keduanya ada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Baitullah, ya. Berhak untuk kita kunjungi. Itu pun man istata'a ilaihi sabila. Sedangkan dan itu ada kaitannya dengan Ibrahim. Ada kaitannya dengan Adam. Tapi kaitannya dengan Ibrahim itu lebih menonjol, lebih kuat. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam kita menunaikan haji ini semacam kita kembali berlangkah dalam hidup ini persis Ibrahim alaihissalam melakukannya. Jadi kita meniru Ibrahim alaihissalam. Ibrahim yang berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat spesial yang berkaitan dengan pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan kedudukan dan kebesaran lebih daripada Ibrahim. Itu berkat doa Ibrahim. Contoh seorang ayah yang luar biasa. Maka kata-kata Ibrahim itu salah satu maknanya apa? Bapak yang baik sekali. Terjemahan daripada sifat kepemimpinan. Bapak memiliki sifat kebapaan. Manusia yang memiliki sifat kebapaan yang luar biasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana da'watu Abi Ibrahim." Aku ini hasil doa ayahku Ibrahim. Dia berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada umat ini. Umat ini maksudnya apa? Keluarganya, anak cucunya, orang-orang yang di sekitar mereka. Jawaban Allah selalu lebih besar. Tidak, saya akan berikan kepada anak kamu itu untuk seluruh makhlukku. Bayangkan. Kan enak, ya? Enak berkomunikasi dengan Allah. Enak meminta kepada Allah. Allah tidak pernah memberikan kepada kita persis seperti yang kita mintai. Allah berikan lebih besar. Dan yang lebih besar itu selalu tidak kelihatan. Kita main tidak kalau minta apa yang kita mau. Itu sudah terlukiskan dalam pikiran kita bentuknya begini. Itu yang kita cari. Padahal yang Allah berikan kepada kita itu jauh lebih besar. Itu yang lebih banyak yang kita tidak saksikan. Kapan munculnya Nabi Muhammad? Doa yang teragung ini, hasilnya pun yang teragung. Berapa ribu tahun baru Ibrahim melihat Muhammad. Allah berikan kepadanya sekian anak, semuanya Nabi. Sekian cucu Ibrahim, itu Nabi-Nabi. Tetapi Muhammad kapan datangnya? Maka betapa kita meminta kepada Allah. Permintaan kita tidak muncul. Kita tidak tahu di balik itu apa. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala
Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menciptakan kita. Coba bayangkan, coba renungkan kalau kita ini tidak pernah Allah ciptakan. Kalau Allah tidak menjadikan kita manusia, bayangkan betapa beruntungnya kita ini. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah dia ya, contoh kehidupan. Jadi kita mengikuti langkah-langkah Ibrahim. Kita belajar tentang Ibrahim. Kita belajar tentang Ismail. Kita belajar tentang Hajar. Ibrahim itu Allah anugerahkan istri, ya, istri yang tercantik. Diriwayatkan yang paling mirip dengan ibunda kita Hawa adalah Sarah, istri Ibrahim. Tetapi anak yang teragung, yang dia doa itu, yang dia inginkan itu, yang dia dambakan itu tidak lahir dari apa? Dari Sarah. Sarah itu punya hubungan darah dengan Ibrahim. Itu misanannya itu. Anak pamannya. Yang tercantik wanita, yang termulia wanita. Tetapi permintaan yang spesial tidak diberikan lewat Sarah. Demikian Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya semacam Allah tidak abaikan, tidak peduli dengan doa Ibrahim. Tapi ternyata tidak demikian. Diberikan lewat seorang perempuan yang tidak ada hubungan darah dengan Ibrahim kecuali kalau dikaitkan dengan Adam yang lahir di mana? Di benua yang lain sama sekali. Bahkan pernah hidup dalam status sebagai budak. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada permintaan kita, tidak ada doa kita kecuali dikabulkan oleh Allah. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, ucapkanlah alhamdulillah dengan yang terdalam. Ketika Allah memberikan kepadamu apa yang engkau inginkan, dan ucapkan pujian yang jauh lebih dalam, hamdalah yang lebih luhur, yang ditingkatkan sedemikian. Ketika permintaan tidak terkabulkan, tidak terkabulkan menurut kamu, tidak ada doa yang tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika benar-benar kita berdoa kepada Allah, itu salah satu ya, bagian daripada kenapa kita berhaji. Ya, kita menunaikan haji secara sederhana, sebagaimana yang diwariskan kepada kita oleh Nabi kita, diceritakan kepada kita oleh keluarga Nabi kita, diceritakan kepada kita oleh sahabat-sahabat Nabi kita, guru demi guru, generasi demi generasi yang sampai kepada kita ini. Alhamdulillah, itulah berhaji ya. Islam sederhana dan mudah, tapi kita perlu ya, untuk mendalami maknanya. Itu namanya at-tafaqquh, at-tafaqquh fid din. Ya, sesuatu yang spesial. Untuk itulah pengajian dibuat oleh umat. Adanya pengajian, ya, adanya pendalaman tentang Islam. Ya. Kurban itu amal yang paling berbobot di hari raya. Karena kita korban kapan? Kapan kita berkorban? Kita menyembelih korbannya apa? Sehabis sholat. Barang siapa yang menyembelih korbannya sebelum sholat, maka dia merupakan sedekah daripada sedekah-sedekah yang biasa. Tetapi barang siapa yang menunaikan pengorbanan, artinya penyembelihan itu pada sesudah sholat, maka itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang waktu itu sangat membedakan sebelum sholat dan sesudah sholat. Kecuali kalau orang yang tidak bisa sholat, orang yang hidup sendirian di padang pasir, mau sholat bagaimana dia? Ya sholat sama dia sama keluarganya, ya sholatlah di situ.
Kadang-kadang mereka tidak sholat, ada yang mempersyaratkan sholat jamaah itu 40 orang umpamanya, ya, karena ini dan karena itu, mana bisa sholat di padang pasir, tinggalnya terpencar di sana sini kok. Satu keluarga besar, satu umat, tapi tinggalnya berjauhan. Sehingga dikatakan itu bagaimana itu? Kapan korbannya? Dikatakan ketika matahari sudah terbit. Sudah sholat, sudah doa dulu, baru itu kurban. Itu solusi ya yang diberikan oleh agama. Kita juga demikian. Ya, alhamdulillah, itulah yang selalu dan selamanya kita lakukan. Tetapi dia tidak wajib. Dia sunnatun muakkadah, hampir ke tingkatan wajib bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan. Jadi beruntunglah orang yang mampu. Jadi kita yang tidak mampu ini umpamanya, ya ada kesedihan karena kita tidak mendapatkan itu. Siapa bilang tidak mendapatkannya? Kita mendapatkannya dalam bentuk yang lain. Ketika kita gagal untuk mampu, pada saat itu kita memiliki kemampuan yang luar biasa. Itulah Allah Subhanahu wa taala memperlakukan hamba-hambanya yang beriman. Oleh karena itu ketika Rasulullah menyembelih, ya, Rasulullah itu menyembelih pertama dia mengatakan hadza anni wa ali baiti. Ini dari aku ya Allah dan dari keluargaku. Jadi seseorang itu bisa mewakili keluarga. Ya. Ini dari aku ya Allah dan dari keluarga. Kemudian dia menyembelih lagi. Hadza anni. Bismillahi Allahu Akbar. Rasulullah sendiri yang menyembelih dengan tangan beliau yang suci yang mulia. Dia menyembelih, dia bilang hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Dan aku mewakili ya Allah ini untuk setiap pribadi beriman dari umatku yang tidak mampu untuk berkorban. Jadi ketika seseorang tidak mampu, dia sedih. Andaikan saya punya ya Allah, ya, saya akan korban ya Allah. Ya, saya akan makan daging korban itu, saya akan hadiahkan kepada sesama muslimin yang kaya, yang miskin, dan saya sedekahkan kepada muslimin. Jadi kan umumnya secara 3 loh dibagi. Ya, untuk yang berkorban, kemudian untuk dibagikan, ya, hadiah, sedekah, terkumpul semuanya pada ini. Itulah korban. Alhamdulillah, orang-orang yang tidak mampu, yang benar-benar tidak mampu, dan dia sangat ingin berkorban. Dia sudah berusaha, tetapi tidak sampai. Maka sangat disayangkan ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita tidak mampu, padahal kita mampu. Itu yang sangat kita takutkan. Nah, jadi sebagian ulama mengatakan itu ya sudah semacam wajib, bukan wajib. Kenapa? Masa kamu tidak mau korban? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa lebih cepat sampainya ibadah korban itu kepada Allah, lebih cepat daripada jatuhnya darah ke bawah. Subhanallah, seakan-akan ya, sebegitu kita niat, sebegitu korban kita ini disembelih, pada saat itu juga Allah menerima ibadah kita secepat itu dengan penghargaan ya, dan janji-janji Allah yang tak terungkapkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Hadisun sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga Nabi juga ada yang menyembelih. Tapi Nabi sudah mengatakan untuk keluargaku. Bukan berarti membatasi yang lain tidak boleh, sudah, tidak.
Buktinya apa? Rasulullah berkata kepada putrinya, makhluk yang paling dekat dengan beliau itu Fatimah Zahra. Ya. Sehingga beliau mengatakan apa? Bada'atum minni. Ya. Fatimah itu belahan diriku. Bada'atum minni. Barang siapa membuatnya ridho, aku ridho. Barang siapa yang aku ridho, Allah ridho kepadanya. Ya. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Fatimah, saya akan sangat hati-hati kepada, tidak berani saya. Ini suami dan bukan sembarang suami. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Di dalam Al-Quranul Karim Allah menyatakan merupakan bagian daripada dirinya. Anfusana wa anfusakum. Diri kami dan diri kalian. Ketika dia mengatakan diri kami, dia datang sama Ali bin Abi Thalib. Dalam Al-Quran, itu konteks ayat di dalam Al-Quranul Karim. Itu pun berkata kepada istrinya Fatimah. Tapi karena kedudukan kamu, Fatimah itu bid'atun minni. Dan itu Rasulullah berkata kepada Fatimah, ya Fatimah, qumi fashhadi udhiyataki. Bangun dan saksikan hewan yang mau kau korbankan. Yang menyembelih itu bukan Fatimah. Tidak dikatakan situ siapa yang menyembelih. Ya suaminya mungkin. Atau siapa yang beliau minta untuk melaksanakan penyembelihan itu. Tapi Rasulullah berkata kepadanya, itu kalau bisa, keadaan mengizinkan. Kalau semua orang yang berkorban datang menyaksikannya, aduh, maka panitia kurban akan kerepotan sekali. Jadi kita maklumi, ya, hati kita menyaksikannya, membayangkan bahwa di sana ada hewan korban yang dikorbankan. Qumi fashhadi, saksikan udhiyataki fa innahu yughfaru laki inda awwali qatratin min damiha. Sesungguhnya Allah menerima amal ibadahmu. Allah menurunkan berkah kepadamu, ya, pengampunan, maghfirah minallahi, ridwanu minallahi. Allah turun kepada engkau sebelum jatuhnya tetes darah yang pertama. Demikian, ya. Kemudian katakanlah, Rasulullah mengajarkan kepada putrinya, ya, ini sesuatu yang perlu kita ketahui semuanya. Katakanlah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Fakadzalika wa kadzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Kita mengucapkan ini sama persis. Jadi para sahabat tuh heran. Para sahabat kan mendengar itu, ya, tahu itu. Perintah kepada Fatimah, katakanlah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu fa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Awwalul muslimin itu Nabi Muhammad. Ya, kita biasa dalam salat mengucapkan apa? Wa ana minal muslimin. Itu bacaan doa iftitah yang dipilih oleh Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ada 3 bentuk, ya, yang diambil dari Rasulullah SAW. 3 bentuk. Ya, guru saya di Mesir, ya, Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan, saya ini dari kecil terbangun, terdidik dalam mazhab Imam Abi Hanifah. Tapi kalau baca doa iftitah, saya pilihannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam ijtihadnya dia katakan, wahai murid-muridku, ya, orang mazhab Syafi'i ini apa? Murid-murid Imam Syafi'i. Ya, kamu baca yang ini saja. Nah, yang kita inna salati wa nusuki wa mahyaya itu pilihan Imam Syafi'i. Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan apa? Kita terkumpul di sana, ada munajat, ada doa, ada luar biasa. Jadi ya itulah keistimewaan orang yang berilmu. Dia mengatakan dalam hal ini ya,
dengan segala penghormatan saya kepada Abu Hanifah, ya, saya memilih pilihannya, saudaranya yang lahir pada tahun kewafatan Abu Hanifah, yaitu Imam Syafi'i, yang menganjurkan kepada muridnya, berpesan, ini lebih, kamu ikuti ini saja, semuanya benar, semuanya sah, semuanya bermakna, semuanya dari Rasulullah SAW. Itu pilihan Al-Imam Syafi'i. Di sini lain lagi, Rasulullah mengatakan kepada Fatimahnya, wa ana awwalul muslimin, saya orang yang pertama, saya yang terunggul. Maka sahabat-sahabat bertanya, lihat terus para sahabat bagaimana hormatnya sama Nabi, hormatnya sama keluarga Nabi. Ya Rasulullah, apakah ini spesial dari Allah untuk engkau dan keluargamu yang bisa mengucapkan kata-kata yang sama dengan ucapan kamu, ana awwalul muslimin? Apa ini boleh untuk umatmu? Rasulullah mengatakan, ini untuk aku dan umatku. Luar biasa kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah Islam yang tunduk. Islam ini penuh dengan ujian dan hal-hal yang kadang-kadang membuat kita bertanya, kenapa kok begitu. Jangan, Islam saja kepada Allah, yang dari Allah Subhanahu wa taala, disamakan oleh Allah kalau kita sudah ridho. Itulah jawaban Rasulullah SAW. Ini untuk aku. Seakan-akan, ya Allah, aku ini mengucapkan semacam nabimu, ya Allah, supaya kita tidak dipisahkan dari beliau, disamakan nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sama, insyaallah, di Jannatul Firdausil A'la, insyaallah taala, wa ridwanullahi akbar, dan ridha Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar. Ya, saya kira mungkin cukup sekian, sesuai dengan waktu yang harus kita kembalikan kepada jamaah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ja'alna muslimina laka ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi